gitu. Penggolongannya itu berdasarkan itu, hal-hal yang berharga. Kalau menurut Marx itu kan tadi ya, kekayaan gitu, yang dasarnya atau dimensinya adalah dimensi ekonomi. Secara spesifik, Marx menyebutkannya, contohnya adalah yang tadi, borjuis dan proletar. Mereka yang punya modal dan yang tidak punya modal. Sedangkan Weber bilang, ya memang kekayaan itu merupakan dasar stratifikasi sosial ya, yang dilihat dari dimensi ekonomi. Dia menyebutnya sebagai class ya, seperti Marx bilangnya kelas sosial. Tetapi selain itu juga dasar stratifikasi sosial itu ada kekuasaan dan kehormatan gitu ya, yang contohnya tadi pendidikan, keturunan, kemudian gelar adat, yang dimensinya itu masing-masing. Kekuasaan dimensinya adalah politik, dan kehormatan itu dimensinya budaya gitu ya. Disebutnya parti dan status. Jadi kita nggak bisa menentukan apakah seseorang itu berada di kelas atas ya, atau di kelas bawah gitu. Hanya dari kekayaan yang dia miliki aja. Karena misalnya contoh kasusnya kayak gini. Ada seorang ustadz gitu ya di sebuah desa. Dia profesinya ya sebagai ustadz. Hidupnya bersahaja gitu kan. Nggak punya kekayaan yang terlalu melimpah gitu. Bukan pengusaha, bukan investor. Kalau hanya dinilai dari dimensi ekonomi gitu, kalau dasarnya hanya kekayaan, oke, Ustadz ini memang bukan berada di kelas atas ya, bukan di sini. Tetapi kalau dasarnya adalah kehormatan gitu ya, penduduk desa sangat menyegani beliau gitu, sangat disegani, sangat dihormati, karena juga kebetulan beliau adalah keturunan dari seorang kiai gitu di desa tersebut. Nah, kalau dilihat dari dimensi budaya, Ustadz ini berada di strata yang atas gitu. Jadi kalau menurut Weber, stratifikasi itu lebih kompleks karena dasarnya banyak, bukan hanya kekayaan, bukan hanya dilihat dari dimensi ekonomi, tapi juga ada dimensi kekuasaan dan dimensi kebudayaan. Nah, makanya juga kita melihat ada fenomena-fenomena ya. Misalnya pengusaha gitu, kan berarti dia berada di stratifikasi atas kalau berdasarkan dimensi ekonomi ya, karena mereka punya kekayaan yang berlimpah gitu. Tapi mereka juga mau nyoba nyalek, mau coba jadi pemimpin daerah gitu ya, karena mereka ingin mengakumulasi gitu, ingin mengumpulkan yang ini nih, kekuasaan gitu, agar mereka juga berada di strata atas dilihat dari dimensi politik. Oke, jadi itu ya dasar-dasar stratifikasi sosial. Mudah aja sebenarnya kalau mau menghafal, dasarnya kekayaan, kekuasaan, pendidikan, keturunan gitu. Tetapi di sini gue mau jelasin dua pemikiran ini nih, biar kalau kalian misalnya bilang orang itu ada di kelas atas atau di kelas bawah, di dalam